Selamat datang kembali di video penjelasan mata kuliah Customer Relationship Management atau Manajemen Hubungan Pelanggan. Video ini dibuat untuk menjelaskan pokok bahasan yang keempat, yaitu CRM Operation atau operasi dalam manajemen hubungan pelanggan. Nah, yang pertama yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan operasional CRM adalah software atau perangkat lunak yang digunakan. Jadi ada beberapa kasus begitu ya, di mana penerapan software itu gagal, gitu ya, gagal tentu saja dengan berbagai macam sebab ya. Nah, tentu saja kan itu kemudian kegagalan itu punya implikasi terhadap perusahaan. Sudah invest banyak gitu ya, misalnya beli atau bikin software sendiri tetapi ternyata tidak dimanfaatkan atau kurang bisa dimaksimalkan manfaatnya oleh para stakeholder begitu ya. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian yang cukup detail, yang hati-hati begitu ya, mempertimbangkan berbagai macam pilihan untuk mengimplementasikan software ini begitu. Nah, perusahaan itu dapat memilih 3 cara dalam implementasi CRM. Jadi bayangkan ini CRM adalah sebuah, atau CRM software ya maksudnya, adalah perangkat lunak atau software yang dipakai untuk mengelola hubungan pelanggan. Nah, pilihannya apa? Yang pertama adalah developing software in-house. Artinya membuat sendiri, mengembangkan sendiri. Yang kedua adalah buying license software, berarti membeli gitu ya, membeli software. Dan yang ketiga adalah outsourcing creation of software. Jadi tidak membeli, tidak membuat sendiri, tapi menyerahkan ke orang lain untuk membuat gitu ya. Jadi perpaduan antara yang dua pertama tadi ya. Kalau yang pertama adalah mengembangkan sendiri, bikin sendiri oleh karyawan perusahaan itu. Yang kedua adalah membeli membeli software yang berlicense, tentu saja banyak sekali pilihannya. Dan yang ketiga adalah diantaranya yaitu menyewa begitu ya, atau menyerahkan pembuatan itu ke pihak lain, pihak ketiga yang membantu. Jadi sehingga nanti kepemilikannya tetap menjadi pemilikan perusahaan ya, yang punya adalah perusahaan, tetapi yang membuatnya bukan karyawan dari perusahaan tersebut. Dua pilihan solusi tadi ya. Ini kalau misalnya pilihannya adalah membeli. Kalau tadi ya ada 3 pilihan, terus kemudian kalau pilihannya kita membeli, gitu ya, biasanya perusahaan besar itu cenderung untuk membeli software yang sudah license. Kenapa membeli? Karena sudah proven, sudah terbukti, gitu ya, sudah digunakan oleh banyak perusahaan lain. Nah, membeli pun ada dua pilihan, itu maksudnya. Membeli pun ada dua pilihan. Yang pertama adalah software itu ditawarkan dalam bentuk modul yang terpisah-pisah. Jadi misalnya modul untuk marketing itu menggunakan perusahaan satu, tapi modul untuk misalnya customer retention-nya gitu ya, atau analitiknya menggunakan software yang lain, perusahaan yang lain. Atau yang kedua, gitu ya, pilihan yang bawah ini adalah the enterprise-wide CRM solution is composed of different module from the same provider. Satu perusahaan. Jadi satu perusahaan menyediakan berbagai macam modul. Gitu ya, modul misalnya marketingnya dan modul ya misalnya customer retention, customer identification-nya itu menggunakan modul dari perusahaan yang sama. Jadi satu software punya wide range function gitu ya, fungsi yang lebar sehingga dia bisa menyediakan modul dari berbagai macam fungsi. Ini kurang lebih adalah konfigurasi kalau kita gambarkan software CRM itu dalam sebuah blok, gitu ya. Jadi yang pertama kalau kita membacanya dari bawah gitu ya, ada customer feedback, komplain, terus misalnya tidak hanya komplain ya, tapi feedback itu kan bisa jadi tren penjualan, tren pembelian, itu juga feedback dari customer kan ya. Jadi misalnya, oh ternyata produk yang cenderung dibeli adalah produk dengan merek ini, jenis ini gitu ya. Kalau misalnya kita bicara katakanlah produk makanan minuman begitu, maka minuman yang disuka adalah yang rasa ini. Nah, itu juga feedback. Tentu saja ada komplain di sana, tentu saja ada apresiasi ya, rating bintang 5 dan seterusnya, itu kan feedback.
Nah, feedbacknya diarahkan tentang apa gitu ya. Ini tentu saja ini sekedar contoh rekan-rekan semuanya, jadi tidak mutlak seperti ini ya konfigurasinya. Misalnya kalau dia mengkritisi terkait dengan sales dan marketing, maka dia akan ada di sini gitu ya. Bisnis proses ini, atau kan misalnya pengirimannya lambat gitu ya, atau telat, atau pengirimannya rusak, nah, berarti ada di distribusi gitu ya. Atau misalnya ada cacat produk, berarti ada di production. Nah, ini bisnis prosesnya macam-macam. Maka kemudian software itu kemudian akan mengumpulkan data tersebut ya, lalu jadi melewati data distribution hub, bisa jadi apa namanya, ada beberapa data yang berkaitan begitu ya. Lalu kemudian data itu dipakai untuk apa? Ya tentu saja perusahaan akan melakukan analisis atau analytical CRM yang akan kita perdalam minggu depan. Berikut juga beberapa pertemuan selanjutnya karena kita akan fokus di data mining CRM ya. Jadi bisnis intelijennya seperti apa, customer service-nya seperti apa gitu ya, Salesforce management seperti apa, atau hal-hal yang lain juga. Jadi kalau misalnya itu terkait dengan customer identification ya berarti apa namanya, ada fungsi-fungsi data mining clustering di sana dan seterusnya. Nah, ujungnya apa sih analytical CRM itu? Ya ujungnya adalah strategi yang kemarin yang minggu lalu kita bahas ya. Nah, jadi penyusunan strategi harus berbasis data. Bagaimana ngolah datanya? Ya tentu saja pakai perangkat lunak begitu ya, software. Nah, softwarenya kita sebut sebagai CRM solution tadi, CRM software. Begitu kurang lebih. Jadi strateginya gimana nanti manajemen call center, gimana nanti manajemen toko dan seterusnya. Begitu.